Selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Selamat berjumpa lagi di video pelajaran agama. Hari ini kita akan belajar tentang gereja dan paguyuban. Sebelum belajar kita akan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, hadiratmu, karena Engkau tak pernah lelah menghimpun kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, hari ini kami akan belajar tentang gereja sebagai paguyuban. Dampingilah kami agar semakin menyadari akan kehadiran kami sebagai anggota paguyuban gereja. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita akan belajar gereja paguyuban. Gereja paguyuban bukan sebagai nama, melainkan sebagai sebuah ciri khas dan tujuan setiap anggota. Yang kedua, mengenal siapa anggotanya, apa syarat menjadi anggota, apa hak dan kewajiban sebagai anggota, apa tujuan hidup dalam gereja. Identitas, akhirnya gereja mempunyai ciri khas yang baik, yang kelihatan maupun tak kelihatan. Hari ini kita akan ada 3 topik yang kita bahas ya. Ada gereja sebagai paguyuban, ciri gereja sebagai paguyuban, dan pelayanan gereja sebagai paguyuban. Gereja sebagai paguyuban. Tujuan pembelajaran. Lalu kegiatan bernyanyi dan mendengarkan cerita kehidupan peserta didik dapat memahami ciri dari perkumpulan yang disebut sebagai persekutuan atau paguyuban. Melalui kegiatan membaca dan mendalami kitab suci, peserta didik dapat memahami gereja sebagai sebuah persekutuan atau paguyuban umat Allah. Kita akan lihat sebuah video. Tidak bisa, lanjut saja. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menjumpai banyak kelompok atau perkumpulan. Namun demikian tidak semua bentuk kelompok atau perkumpulan dapat disebut sebagai komunio atau persekutuan. Suatu kelompok atau perkumpulan akan dikatakan sebuah komunio jika dalam kelompok atau perkumpulan tersebut komunikasi dan interaksi berlangsung terus-menerus, mereka saling memperhatikan. Dalam kelompok itu harus seperti itu, jangan diem. Itu namanya kelompok kuburan gitu ya. Saling memiliki, memberi, mendukung, dan menasihati, mengingatkan, mengembangkan, melayani. Berusaha agar kebersamaan tersebut terus-menerus terjaga keutuhannya demi kebahagiaan bersama. Mendalami kerja sebuah persekutuan atau paguyuban umat Allah. Ya, kalian ada tugas nanti disuruh menjawab 5 pertanyaan ini, dan silahkan anak-anak membentuk suatu kelompok nanti ya. Bukan kelompok, individu ini ya. Silakan dibuka pada buku ya. Itu hidup jemaat perdana pada Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Nanti ini difoto, jawabannya difoto dan dikirimkan lewat Moodle. Nah, nanti setelah itu anak-anak presentasi ke depan satu-satu di depan kelas seperti itu. Model orang-orang yang berkumpul untuk membentuk persekutuan atau komunio
bisa kita lihat dalam kehidupan para umat Yesus bagaimana dikisahkan dalam kitab suci. Persekutuan mereka terbentuk berkat pengalaman yang sama, yaitu sebagai murid-murid Yesus dan orang-orang yang percaya kepadanya. Setelah mendengar pewartaan tentang Yesus Kristus, kehidupan persekutuan mereka sangat menarik dan berbeda dibandingkan dengan persekutuan yang ada di sekitar mereka saat itu. Mereka selalu hidup dalam persekutuan dengan bertekun dalam pengajaran para rasul, selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa bersama. Segala kepunyaan mereka adalah milik bersama. Satu sama lain saling melayani dan berkorban, selalu hidup dengan gembira dan tulus hati. Mereka juga saling mengenal, memiliki ikatan batin, memiliki iman yang sama yaitu kepada Yesus Kristus, dan menjalankan cara hidup yang sesuai dengan kehendak Kristus. Persekutuan mereka itulah yang sering disebut gereja perdana atau gereja awal. Mereka adalah cikal bakal gereja yang hingga kini memiliki berbagai unsur keanggotaan gereja. Sebagai suatu paguyuban, gereja memiliki banyak anggota, tapi satu tubuh. Satu tubuh itu tidak menghapus perbedaan anggota dan tugas. Ada beberapa kaum ya, 3 kaum. Ada kaum klerus. Kaum klerus adalah tahbisan yang terdiri dari episkopat atau uskup, presbiterat atau imam, dan diakonat atau diakon. Tugas mereka adalah pelayanan rohani dan menguduskan gereja melalui perayaan-perayaan sakramen. Kaum hidup bakti. Hidup bakti ini seperti suster Ursulin ya. Kaum hidup bakti atau biarawati yang terdiri dari tarekat religius dan tarekat sekuler. Mereka membaktikan diri untuk mewartakan kabar gembira dalam pelayanan pendidikan, medis, rumah-rumah retret, dan lain-lain. Kaum awam. Kaum awam ini adalah guru. Kaum awam yang mengemban tugas perutusan dalam gereja dan dunia sesuai kehendak Allah, yakni mengelola tata dunia dengan nilai Kristiani. Di antara kaum awam ada yang menikah dan ada yang tidak menikah. Selibatnya. Kalau tadi 2 kaum tadi kan tidak ada yang menikah. Ya. Kaum klerus, kaum hidup bakti kan tidak ada yang menikah. Sedangkan kaum awam siapa saja boleh menikah, bebas. Untuk melaksanakan tugas sebagai anggota dalam gereja, baiklah jika masing-masing anggota merasa satu dan menjadi satu bagian dalam anggota gereja. Gereja akan menjadi semakin hidup dan lebih hidup jika masing-masing anggota berperan serta secara aktif sesuai dengan tugas dan peran masing-masing. Demikian pembelajaran agama pada hari ini. Besok kita lanjutkan lagi di bab baru, di bab B, yang B. Ciri gereja tadi ya. Ciri gereja sebagai paguyuban. Demikian, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa dikerjakan 5 soal tadi. Nah, ini dikerjakan dan besok presentasi ya. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati.